teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik aja. Hari ini aku mau bawain lagi teman-teman firman Tuhan yang udah dibawakan Pastor Joanna minggu lalu yang berjudul tentang Jesus is with me. Kita mau lihat teman-teman, kita membuka kitab kita di 2 Korintus 4 ayat 5. Kita mau baca sama-sama. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Di sini kita bisa lihat bahwa fokusnya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalani di dalam segala area kehidupan kita, aspek kehidupan kita, apakah itu memberitakan tentang Yesus Kristus itu sendiri, apakah poinnya adalah Yesus Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita, pusatnya Yesus Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita atau enggak. Teman-teman bisa jawab di dalam diri teman-teman masing-masing. Nah teman-teman, Tuhan Yesus itu siapa sih? Kalau buat aku pribadi, Tuhan Yesus adalah dia seorang Bapa yang mau bukan cuman mau menemani aku ketika aku melewati lembah kelam atau masalah hidup atau ujian hidup atau apapun itu, hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup aku, tetapi dalam hal buruk di kehidupan aku, Tuhan Yesus itu dia bisa membuat aku akhirnya belajar. Dia bisa membuat aku akhirnya ngerti, paham sedikit demi sedikit atas area-area yang atau mungkin hal-hal yang gak baik yang terjadi di dalam kehidupan aku. Dan bukan cuman dia ngajarin atau juga menuntun aku, tapi dia juga mengorek hati aku, mengorek diri aku yang nggak baik. Dia tegur di situ, di area itu, supaya aku pun ketika sampai kepada tujuannya aku sudah siap, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, tahu Tuhan tidak sama dengan mengakui kedaulatan dan kehadiran Tuhan. Aku dulu kayak gitu, teman-teman. Jadi aku tahu Tuhan, aku ya pencipta, aku tahu itu. Tapi aku nggak mengakui kedaulatannya, aku nggak mengakui kehadirannya, teman-teman. Aku nggak pernah yang namanya datang sama dia, ngobrol sama dia, punya hubungan intim sama Tuhan, enggak. Tapi aku datang sama dia tuh dulu kalau aku lagi ada hal yang nggak baik di dalam kehidupan aku terjadi, atau aku udah mentok nih, ada masalah, terus aku udah pusing, baru aku larinya ke dia. Jadi ya aku nggak mengakui kehadiran dan kedaulatan Tuhan, tapi aku datang kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah pertolongan terakhir bagi aku, teman-teman, pada saat itu. Dan kalau saat ini aku mulai belajar, kita sama-sama di sini ya teman-teman, untuk belajar menghargai dan menghormati kedaulatan dan kehadiran Tuhan untuk segala hal yang baik ataupun hal yang gak baik di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita mau belajar, teman-teman, tentang kisahnya Thomas di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25 dulu kita lihat ya, teman-teman. Di sini bagaimana seorang Thomas tidak yakin, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kuburnya sebelum dia melihat di depan matanya sendiri bahwa Tuhan Yesus itu ada, teman-teman. Kalau Tuhan Yesus hadir di depannya, lalu dia mencucukkan jarinya ke tangannya Tuhan dan juga ke lambungnya Tuhan, dia baru percaya. Bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa Thomas ragu, teman-teman. Teman-teman, keraguan itu ya biasa, teman-teman, tapi balik lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana keraguan itu tidak menguasai diri kita. Yesus menemui kita di dalam keraguan kita, di
di Yohanes 20 ayat 26 sampai 27 kita bisa lihat ketika Thomas ragu, Tuhan Yesus hadir di situ. Bahkan ketika Thomas nggak ngerasain apapun, ada Tuhan di situ. Tuhan tetap mendatangi keraguan Thomas. Nah, sama kayak kita teman-teman. Ketika kita lagi ada masalah, terus kita ragu sama pertolongan Tuhan. Aku di sini mau bilang bahwa mungkin masalah kita besar teman-teman, sampai akhirnya kita menutupi kebesaran Tuhan, sampai akhirnya masalah itu menutupi kebesaran Tuhan teman-teman. Tapi percayalah teman-teman bahwa di sini yang terpenting adalah kita jalannya sama siapa teman-teman. Itu yang harus kita tanamin dulu di dalam pikiran kita dan juga di hati kita. Dengan begitu kita bisa percaya dan akhirnya kita mau menyerahkan semuanya, masalah kita, beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yesus memanggil kita untuk percaya walaupun tanpa melihat. Seperti yang aku bilang teman-teman, bahwa yang aku bilang tadi, bahwa kita harus tahu dulu, kenal dulu siapa Tuhan itu, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, memiliki waktu bareng sama Tuhan, baca Alkitab, berdoa, supaya ketika kita ada masalah, kita tahu siapa Tuhan kita teman-teman. Dan ketika kita ada masalah atau kita lagi ada di dalam lembah kekelaman, kita kenal siapa Tuhan kita, sehingga akhirnya kita percaya kepadanya. Di sini sama seperti yang Tuhan katakan kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya, tetapi berbahagialah orang yang tak melihat namun percaya teman-teman. Itu tadi, bahwa kadang perjalanan sama Tuhan itu kita perlu yang namanya jalan dulu bareng Tuhan, baru kita bisa ngerti sedikit demi sedikit. Tuhan itu Tuhan yang cinta, yang namanya proses. Jadi dia nggak ngasih tahu kita nanti di depan kita ada apa, enggak, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dia juga adalah Tuhan yang cinta proses, supaya kita bisa dewasa teman-teman secara iman, punya iman yang benar, agar nanti ketika kita sampai ke tujuan, kita mendapatkan itu dengan tepat teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku ada ayat tambahan di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di sini kita bisa lihat kalau kasih karunia itu cukup teman-teman buat diri kita menjalani segala aspek kehidupan kita teman-teman. Mungkin ada yang lagi ngerasa nggak nyaman lagi sama hatinya, sama diri sendiri, sama lingkungan. Ada yang lagi ngerasa masalahnya mungkin lagi banyak, bertubi-tubi datang, yang ini belum selesai udah datang lagi masalah baru. Kita harus lihat teman-teman, bersama siapa kita berjalan. Yang penting sama siapanya, bukan apanya yang kita dapat di depan sana. Karena kalau kita udah fokus sama siapanya kita berjalan, percaya teman-teman bahwa kita nggak akan fokus sama apa yang di depan, tapi kita akan fokus sama Tuhan yang selalu ada di samping kita teman-teman. Teman-teman, area mana dalam hidup kita yang terus kita latih tanpa melihat? Nah teman-teman, di sini kita harus sering banyak-banyak melatih diri kita teman-teman, melatih iman kita untuk kita bisa terus mau percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang langsung kasih tahu jawabannya, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang namanya cinta, yang namanya
namanya proses. Jadi kita harus tahu itu dulu, Tuhan kita adalah Tuhan yang berproses. Jadi kita harus punya hati yang mau tunduk, yang mau taat, punya kerendahan hati, supaya kita bisa belajar di langkah-langkah kita bareng Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarin di dalam kehidupan kita. Udah selesai teman-teman, terima kasih, selamat malam.